Ketegangan antara Rusia dan Ukraina memberikan pengaruh yang besar terhadap ekonomi dunia. Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 diharapkan dapat menggalang kebersamaan untuk mewujudkan perdamaian dunia dan mengatasi berbagai permasalahan global yang terjadi saat ini. Operasi khusus militer Rusia di Ukraina tidak hanya berdampak kepada warga di wilayah Ukraina maupun Rusia, tetapi dirasakan pula dampaknya oleh hampir seluruh dunia. Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah terganggunya rantai pasok pangan. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung, Jawa Barat, Cecep Darmawan mengatakan, operasi khusus militer Rusia di Ukraina dipicu atas kekhawatiran Rusia akan Ukraina yang ingin bergabung dengan NATO. Untuk itu, Indonesia harus memanfaatkan momentum presidensi G20 untuk menggalang kebersamaan dan menyerukan perdamaian dunia. Ya, perang Rusia dan Ukraina sebenarnya dipicu oleh kegamangan Rusia atas akan masuknya Ukraina ketika itu bergabung dengan NATO. Yang konon katanya Ukraina itu kan negara yang amat dekat dengan Rusia dan bagian dari Uni Soviet ya, bareng-bareng begitu. Nah, secara budaya dan atau kultur sebenarnya Ukraina kan relatif banyak kesamaan dengan Rusia. Tetapi secara politik, apalagi politik internasional gitu, Ukraina merasa ingin bergabung dengan NATO yang notabene itu adalah kelompok-kelompok yang tanda kutip ya berseberangan dengan Rusia. Atas dasar itulah perang itu dipicu oleh itu. Ketegangan Rusia dan Ukraina ini juga memicu kenaikan harga pangan dan energi karena terhambatnya pasokan dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina di Laut Hitam, serta larangan impor gas dari Rusia yang diberlakukan sejumlah negara. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI, Eeng Ahman mengatakan, situasi saat ini berdampak sangat besar bagi negara anggota G20 karena Rusia merupakan negara yang mempunyai pengaruh yang besar. Sebetulnya dampaknya besar ya bagi negara-negara G20 karena pertama Rusia itu salah satu anggota G20 gitu ya. Kemudian negara-negara yang ada di sekitarnya di Eropa juga banyak yang gabung dengan G20 kan. Sehingga dengan adanya peperangan di kawasan itu sebetulnya mengganggu juga aspek pertahanan, aspek keamanan, bahkan kepada aspek ekonomi gitu ya. Kita sudah terasa nih kejadian-kejadian di Eropa Barat, di Jerman gitu ya, kemudian di Prancis itu sekarang mengalami inflasi ya yang cukup tinggi. Saya kira itu ada hubungannya dengan kejadian peperangan di antara Rusia dan Ukraina. Ya, awalnya mungkin tidak begitu terasa ya dampak perang ini, tapi lambat laun kan akan terhambat misalnya soal distribusi pangan dunia ya, termasuk soal energi. Dan ini akan menjadi efek domino ya terhadap negara-negara lain termasuk Indonesia. Makanya kehadiran G20 ini menjadi penting sebagai sarana wahana ya diplomasi kedamaian bersama. Nah, mudah-mudahan hikmah ini menjadi forum ini menjadi hikmah bagi negara-negara G20 dan negara-negara lain gitu ya. Karena posisi Indonesia yang begitu penting di G20 ini sebagai presidensial, maka posisi Indonesia itu harusnya sangat berpengaruh ya terhadap hasil-hasil G20 ini, utamanya menyangkut perdamaian, soal ekonomi dan kesehatan dunia. Terdapat dorongan kuat dari negara anggota G20 untuk segera mengakhiri perang dan penyelesaian konflik secara damai melalui diplomasi dan negosiasi.
Guru Besar Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial UPI Karim Suryadi menilai Rusia dan Ukraina harus ada pada titik temu meskipun kedua negara tersebut memiliki latar belakang yang berbeda. Ya, setiap perang kan selalu menjanjikan akhir yang manis dan pahit ya. Tapi pilihan itu ada pada pihak-pihak yang terlibat gitu ya. Sebab meskipun misalnya aliansi yang mendukung Rusia, aliansi yang mendukung Ukraina itu berbeda, tetapi menurut saya ada titik temu. Titik temunya di mana? Seperti saya katakan tadi, meskipun latar belakang mereka beda, kemudian kekuatan, komposisi kekuatan beda, orientasinya beda, kemudian ideologinya beda, yang sama adalah tidak ada satupun yang setuju perang. Dan tidak ada satupun yang menikmati perang, meskipun perang mendatangkan keuntungan ekonomi. Jadi menurut saya sisi yang harus dimajukan adalah Pantase Point, titik temu bahwa perang harus diakhiri, karena meskipun perang itu menguntungkan ekonomi gitu ya, salah satunya menguntungkan secara ekonomi, tapi tidak ada yang bisa menikmati perang. Jadi ini keuntungan yang merugikan. Oleh karena itu maka menurut saya kunci diplomasi untuk mengakhiri peperangan Rusia dan Ukraina adalah berangkat dari Pantase Point, berangkat dari titik temu. Diharapkan pertemuan KTT G20 dapat dimanfaatkan semua kepala negara anggota G20 yang datang berunding dan memberikan masukan untuk mengakhiri ketegangan tersebut.